Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya ya, yaitu Putra Banjar. Yang sebelumnya itu channel saya ini membahas tentang bertemakan tentang hutan di sekitaran Pekanbaru. Tapi saya sudah mengganti akun ini, yaitu Putra Banjar. Jadi saya berganti tema dan nama channel pun sudah saya ganti. Jadi channel ini membahas tentang YouTuber pemula, edukasi tentang YouTuber, dan nanti ada perbandingan antara YouTube juga dengan Facebook. Jadi saya akan membagikan beberapa penjelasan atau pengalaman kepada teman-teman semua yang baru terjun ke dunia YouTube maupun Facebook. Ini khususnya yang baru pemula sekali seperti saya ini. Kita di sini bisa sama-sama belajar. Dan baru-baru ini banyak dari teman-teman semua di seluruh Indonesia yang bingung ini, aplikasi mana yang bisa dijadikan sebagai modal usaha di media sosial. Ya, aplikasi-aplikasi ini tentunya juga menghasilkan cuan dan pekerjaan ya. Yang kita ketahui di sini YouTube sudah agak lama ya, mungkin semua teman-teman semua sudah tahulah berdiri YouTube ini sejak kapan, dan sudah banyak yang berhasil melalui YouTube. Dan baru-baru ini juga sangat viral nih, yaitu tentang Facebook. Facebook ini lagi viral-viralnya dan banyak sekali yang mana orang dulunya terjun di dunia YouTube beralih ke Facebook, dikarenakan Facebook ini katanya lebih mudah menghasilkan cuan atau uang. Tapi tidak semudah, tidak segampang yang kita pikirkan. Tentunya banyak perbandingan di antara YouTube dan Facebook. Bagi teman-teman semua yang merasa bingung, mana nih yang akan kita pilih, Facebook kah atau YouTube kah? Jadi di sini saya akan menjelaskan dan saya akan berbagi apa aja perbandingannya, apa aja yaitu risiko yang terima, apa aja suka dukanya, gampang susahnya. Saya akan bahas dan saya akan bagian, cuma tidak semua ya, paling ada 5 pembahasan aja perbandingan. Kalau yang lainnya sih banyak perbandingan YouTube dan Facebook itu puluhan mungkin ratusan, jadi tidak bisa kita bagian semua. Ini yang mencolok aja, yang mendasar, yang dimana ini menurut pengalaman saya. Jadi teman-teman semua nanti bisa membandingkan mana yang lebih gampang antara YouTube dan Facebook sebelum terjun ke kedua media sosial tersebut ya. Yuk kita bahas. Yang pertama itu syarat monetisasi, yaitu YouTube. YouTube itu syaratnya minimal 1000 subscriber atau 1000 pengikut, minimal 1000 subscriber atau 1000 pengikut, dan 4000 jam tayang. 4000 jam tayang selama 1 tahun. Jika persyaratan itu sudah dipenuhi di dalam jangka 1 tahun, maka jam tayang kita akan hilang. Kita mulai lagi dari nol, dari tahun yang kedua. Subscriber bagaimana? Subscriber tidak akan berpengaruh, tidak akan hilang. Jadi kita tinggal cari jam tayang yang 4000 itu. Seterusnya kalau 2 tahun tidak terpenuhi, maka hilang lagi. Lanjut ke tahun ketiga dan seterusnya ya. Di Facebook, syarat monetisasi Facebook itu minimal 5000 pengikut, 5000 pengikut atau subscriber, 5000 pengikut, dan 60.000 menit. 60.000 menit, bukan 60.000 jam. 60.000 menit selama jangka waktu
2 bulan atau 60 hari. 60 hari, cuma 60 hari aja kita dikasih kesempatan. Jadi selama 60 hari atau 2 bulan itu tidak memenuhi syarat, tayangannya akan hilang kembali ke nol, dan akan dilanjutkan lagi kalau kita mau. Tidak putus asa, kita lanjutkan lagi ke bulan ketiga dan seterusnya. Untuk pengikutnya bang kayak mana? Pengikutnya tidak juga berpengaruh, tidak akan hilang ya. Dan pengikut di Facebook ini gampang mencarinya, tidak seperti di YouTube. Kalau di YouTube kita harus support, saling berkunjung, itu membantu, tapi tidak diharuskan. Nah, 3 menit dulu kita tonton video orang, baru kita subscriber. Itu kalau di YouTube. Kalau di Facebook, mencari pengikut itu cukup Anda tambahkan aja teman, tambah teman. Dengan demikian pengikut akan bertambah dengan sendirinya. Yang ketiga, durasi video. Kalau di YouTube itu membutuhkan minimal 3 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, bahkan 1 jam atau 2 jam atau lebih. Baru kita bisa upload, kita jadikan video dan akan menghasilkan dolar atau penghasilan. 3 menit minimalnya. Ingat 3 menit, bahkan ada yang 2 jam. Itu durasi untuk sebuah video di YouTube. Kalau di Facebook kita cukup 30 detik, 40 detik, 50 detik, 1 menit, 1 menit setengah sudah bisa menghasilkan dolar atau video yang menghasilkan cuan nantinya. Tidak perlu sampai berpanjang-panjang sampai 1 jam, 30 menit atau 15 menit. Cukup 30 detik, 40 detik, 50 detik atau 1 menit sudah bisa kita jadikan video. Karena di Facebook ini tidak mengharuskan video yang panjang. Maka dari itu kalau di Facebook kita bisa lihat itu real Facebook atau video pendek. Nah, itu durasinya yang sangat singkat. Ada juga video panjang, itu yang nggak sepanjang kayak di YouTube ya. Jadi itu gampangnya. Nah, kalau di YouTube tadi mungkin kita butuhkan durasi yang panjang, dan di Facebook durasinya tidak panjang. Kemudian berikutnya yang keempat adalah pelanggaran. Kalau di YouTube itu, kalau ada pelanggaran atau klaim cipta atau konten yang berulang, itu segera diberitahukan oleh pihak YouTube. Jadi kita tahu pelanggaran yang mana ini, itu akan diberi tanda. Jadi kita akan bisa segera kita perbaiki, langsung bisa kita perbaiki dan mudah. Nah, kalau di Facebook, di situ kita ada pelanggaran, mungkin nanti beberapa bulannya baru diberitahukan oleh pihak Facebook sendiri. Jadi kita agak sedikit sulit. Nah, tidak bisa segera kita perbaikinya ya kan. Jadi itu pelanggaran lebih gampang, karena kalau di YouTube, pihak YouTube sendiri segera akan memberitahukan pelanggaran tersebut. Nah, tapi kalau di Facebook mungkin butuh beberapa waktu yang agak lama untuk kita mengetahui pelanggaran tersebut. Ini pengalaman saya pernah seperti itu. Dan yang kelima, musik yang berklaim hak cipta. Kalau di YouTube, musik sudah disediakan oleh pihak YouTube melalui aplikasi Fitment. Di sini kita bebas, tinggal ketik aja musik yang kita sukai, musik sekian, no copyright. Di situ akan terdapat dan akan keluar musik-musik yang mana harus digunakan di YouTube dan tidak berklaim hak cipta. Tapi kalau di Facebook, musik tidak bisa sembarangan. Tidak bisa sembarangan. Musik tidak bisa sembarangan, ya. Jadi pihak Facebook sendiri itu sangat sensitif sekali terhadap musik-musik atau yang lainnya yang berdampak klaim hak cipta. Jadi sepersekian detik aja kita sudah terdeteksi kalau di Facebook ya. Musik seperti apa, sepersekian detik sudah terdeteksi. Tapi kalau di YouTube kita masih bisa berpikir, masih bisa lah happy-happy sedikit ya kan tentang musik ini. Nah, itu mungkin ada beberapa aja yang saya sampaikan
yang saya sharing kepada teman-teman semua yang baru seperti saya ini mengenal dunia YouTube dan Facebook. Jadi tentunya sebelum kita terjun ke dunia tersebut, kita pasti berpikir ini, karena dua-duanya juga menghasilkan cuan dan membuka lapangan kerja buat kita. Jadi seperti saya berpikir, mana yang lebih gampang, YouTube dan Facebook? Tentunya kedua-duanya banyak perbandingan yang kita bisa menilainya. Di sini yang saya sharing ini yang mencolok, yang mendasar saja. Kemungkinan masih banyak lagi perbandingannya, susah payahnya, suka dukanya di YouTube maupun di Facebook, mungkin puluhan bahkan ratusan. Jadi tidak akan saya bahas semuanya. Ini yang mencolok aja menurut pengalaman saya. Jadi untuk teman-teman semua bisa berpikir mana yang lebih gampang, mana yang lebih susah, itu terserah teman-teman semua. Kalau menurut saya, diri pribadi saya, mungkin saya akan memilih YouTube. Karena menurut saya YouTube lebih leluasa, lebih gampang ya daripada di Facebook. Karena di Facebook ini yang saya keluhkan itu pelanggaran atau klaim hak cipta itu yang sangat sensitif, nggak bisa kita sembarangan. Sepersedetik aja udah terkena kita pelanggaran. Kalau di YouTube kan tidak. Entah karena persaingan, ya kan YouTube udah mulai kurang persaingan karena orang banyak terjun di Facebook. Jadi pihak Facebook itu yang mudah dipersulit oleh mereka. Tapi itulah sebuah tantangan. Jika kita mental kaleng-kaleng, ya mungkin mundur. Kalau pribadi saya sendiri, saya sudah YouTube sudah 2 tahunan. Di channel saya yang satu lagi itu pun belum monet. Saya mendapatkan pengalaman ini dari YouTube yang belum monet, dan saya mendapat pelajaran ini dari YouTube, yaitu ada YouTube istri saya yang sudah monet, sudah menghasilkan uang. Jadi saya sedikit banyak tahulah. Intinya kita sama-sama belajar, dan saya tidak menggurui teman-teman semua, sama-sama belajar. Dan dimana perkataan saya yang kurang berkenan dan perkataan yang banyak salah, ya mohon sudinya kiranya teman-teman semua bisa memakluminya ya. Demikian saja dari saya ini, dari Putra Banjar. Lain waktu kita sambung lagi. Semoga bermanfaat dan berkenan di hati teman-teman YouTube semuanya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.